Dalam Hasyisyah Qisah Al-Mi'raj, Syekh Ahmad Ad-Dardiri menyebutkan bahwa ada 10 hewan yang kelak akan masuk surga. 1. Buruk, tunggangan Nabi SAW. Buruk merupakan hewan surga yang dipilih malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi SAW menempuh perjalanan Isra Mi'raj. Buruk itu terpilih karena kerinduannya berjumpa dengan sang Nabi SAW. 2. Unta Nabi Saleh. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh berupa unta hamil yang keluar dari batu. Unta itu menghasilkan susu segar yang dapat dinikmati orang-orang sekampungnya. 3. Anak sapi Nabi Ibrahim. Lebih lengkapnya, kisah ini tercantum dalam surat Az-Zariyat ayat 24-30. 4. Kambing gunung Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diuji Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ujian itu sungguh berat, mengingat menunggu kehadiran Ismail bukanlah waktu yang singkat. Namun, berkat keikhlasan dan kepatuhannya kepada Allah, Ibrahim berkenan menuruti perintahnya. Pun demikian putranya Ismail. Cerita dramatis ini pun dimuat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Asy-Syaffat ayat 102-107. Dan berawal dari kisah ini, kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. 5. Burung hudhud Ratu Bilqis. Burung hudhud termasuk jenis burung gelatuk yang disebut Allah dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20-40. Burung ini ditugasi Nabi Sulaiman mencari kabar ke daerah lawan. Berkat jasanya, burung hudhud pun dijamin Allah masuk surga. 6. Semut Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin akan masuk surga ialah semut-semut yang berbincang dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. 7. Anjing Ashabul Kahfi. Kisah anjing Ashabul Kahfi ini bersamaan dengan kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan terbangun setelah 3 abad kemudian. Bayangkan saja, mereka tertidur di dalamnya selama 309 tahun. Tujuan awal mereka masuk ke dalam gua adalah melarikan diri dari kekejaman Raja Decianus yang dikenal pemimpin yang ingkar. Setelah masuk gua, pemuda Ashabul Kahfi yang terdiri dari 7 orang dan ditemani seekor anjing itu dibuat tertidur oleh Allah selama ratusan tahun. Begitu terbangun dari tidur, mereka berhasil lolos dari kerajaan Raja Decianus dan hidup di zaman yang sudah lebih baik dari sebelumnya. Kisah ini pun diabadikan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 9-22. 8. Ikan yang menelan Nabi Yunus. Dikisahkan, perjalanan dakwah Nabi Yunus alaihissalam mendapat penolakan keras dari kaum Ninawa. Alasan penolakan mereka adalah karena Nabi Yunus seorang pendatang. Hingga akhirnya, Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa dan pergi menaiki kapal yang penuh dengan muatan. Di tengah perjalanan, badai besar menghadang kapal yang ditumpanginya. Akibatnya, satu persatu muatan dibuang ke laut, termasuk muatan orang. Saat diundi, keluar nama Nabi Yunus dan mengharuskan dirinya melompat ke laut. Sejak Nabi Yunus pergi dan badai besar menimpa kaum Ninawa, mereka baru sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus adalah benar. Di saat yang sama, Allah pun menyelamatkan Nabi Yunus dari badai besar dan memerintah ikan menelan serta mengeluarkannya dengan selamat. 9. Sapi betina Bani Israel. Pada zaman Bani Israel, hidup seorang laki-laki kaya raya yang dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Masyarakat pun terkejut dan ingin mengetahui pembunuhnya. Mereka lalu menemui Nabi Musa untuk meminta nasihat. Lantas, Nabi Musa memohon pertolongan kepada Allah dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri-cirinya seperti tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tidak pernah membajak sawah. Di luar dugaan, jenazah itu benar-benar bangkit dari kematiannya.
Nabi Musa pun bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu menjawab bahwa orang yang membunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Sebagai balasannya, sapi itu pun kelak akan masuk surga. Yang terakhir yaitu keledai Nabi Uzair. Dalam suatu perjalanan menunggang keledai, Nabi Uzair alaihissalam berhenti di sebuah desa yang hancur akibat peperangan. Tulang-tulang manusia berserakan di mana-mana. Dalam hati, Nabi Uzair sempat bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini seperti ini? Allah menjawab pertanyaannya. Ia ditidurkan di bawah pohon desa selama 100 tahun. Tubuhnya sampai hancur dengan tanah. Begitupun keledainya. Ketika Nabi Uzair terbangun, tubuhnya kembali utuh. Saat itu pula dirinya menyaksikan kekuasaan Allah membangkitkan keledainya yang sudah hancur jadi tulang, bahkan yang sudah menjadi tanah. Nah, itulah beberapa hewan yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dari cerita di atas, kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.